Benar. Banget. Mohon izin, Pak KCD sudah bergabung bersama kita. Bapak mohon untuk izin memulai rapat mingguan berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 8:31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ainur Hasan APMSI. Yang saya hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang saya hormati Analis Kebijakan Ahli Muda Ibu Santi Kurniadewi SPD MPD dan Ibu Risa Silvana SSTP MAP. Beserta Bapak Ibu Pengawas, Kepala Sekolah, Asiparis, dan staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat yang sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di rapat mingguan virtual yang berkah hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali rapat mingguan virtual Selasa 10 Januari 2023, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Halus ya, berat. Semua kita bangun Jawa Barat dengan prestasi dan terus mengasah diri.
Ya, baik Bapak Ibu. Dapat mendengar suara saya? Dapat. Iya, siap. Ya, dapat Bu. Ya, Dengar, terima Bu. kasih Bapak Ibu. Ya, rapat Dapat, mingguan Bu. pada pagi hari ini akan dipandu oleh Ibu dari Asiparis SMA 1 Cipendei, Ibu Sugiyartini sudah bergabung bersama kita, Bu. Sudah, Ibu. Ya, baik Ibu. Sudah. Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rizka atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas perkenannya kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul bersilaturahim dalam acara rutin kita yaitu rapat mingguan KCD wilayah 4. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha KCD Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama, SE. Yang kami hormati Analis Kebijakan Ahli Muda KCD Wilayah 4, Bidang SMA, Ibu Santi Kurnia Dewi, SPD MPD. Yang kami hormati Analis Kebijakan Ahli Muda KCD Wilayah 4, Bidang SMK, Ibu Rise Silvana, SSTP MAP. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas se-KCD Wilayah 4. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-KCD Wilayah 4. Yang saya hormati rekan-rekan Arsiparis Ahli Muda se-KCD Wilayah 4, serta Bapak Ibu Staf KCD Wilayah 4. Perkenankan saya Sugiyartini Arsiparis Ahli Muda SMAN 1 Cipendei untuk memandu acara rapat mingguan virtual pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung kita masuk ke acara inti ya Bapak Ibu, yaitu pemaparan materi dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebagaimana biasa pada rapat mingguan kali ini ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan materinya. Untuk hari ini mungkin cukup banyak juga narasumber yang akan menyampaikan materi, yaitu ada Bu Hernawati dan Pak Dida Nur Hudaya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin untuk penyampaian materi yang pertama, Bu Rizka, Ya, Ibu. tadi Bu Herna dulu ya. Mangga langsung dulu Pak Dida. Kebetulan untuk Ibu Arsiparis masih di perjalanan bersama Pak Kasbag juga masih. Izin dulu, Bu Rizka boleh saya dulu enggak, Bu? Ibu Herna. Bu saya Bu Rizka. Oh iya, mangga Ibu. Oh iya Bu, jadinya Bu Herna dulu. Bu Herna dulu. Ya, baik, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Hernawati. Ibu Santi. Mangga Ibu Herna. Ibu Santi, Bu. Ibu tadi Bu Santi, Bu. Oh iya, maaf. Mangga Ibu Santi Kurnia Dewi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam yang warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Aini Hasan. Yang saya hormati Bapak Rizky Pratama. Kau udah bilang nggak punya kuat. Ibu Rizka Silvana, selaku analis kebijakan yang membidangi bidang SMK, rekan-rekan staf Hadirat 4, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu ahli waris yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan selamat untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah melaksanakan aktivitas rutin untuk semester genap ini. Tentu Bapak dan Ibu harus mempush para guru untuk bisa memperbaiki proses pembelajaran yang sudah berlangsung di semester 1, sehingga akan terjadi proses perubahan yang signifikan terkait refleksi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan pada semester 1 dan akan memperbaiki di semester genap ini. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, informasi ini tidak akan banyak. Yang kedua adalah sebagaimana yang kami informasikan di grup kepala sekolah bahwa ada kegiatan pertukaran guru Indonesia dengan Korea. Nah, berdasarkan edaran Kemdikbud tersebut, Bapak dan Ibu, jika ada para guru yang ingin mengikuti kegiatan seleksi untuk pertukaran guru, maka mohon dicek kembali persyaratan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam surat dari Kemdikbud tersebut. Karena ada beberapa persyaratan yang memang harus dimiliki oleh peserta yang akan mengikuti seleksi tersebut. Nah, Bapak Ibu, selain itu, untuk nanti apabila sudah memenuhi persyaratan, akan ada surat jelas dari para kepala sekolah sebagai bentuk izin yang diketahui oleh pengawas dan tentu akan mengetahui cabang dinas wilayah 4. Dan ini menjadi hal yang perlu disikapi oleh Bapak dan Ibu guru, lakukan seleksi yang baik apabila ada para guru yang akan mengikuti seleksi tersebut. Karena kredibilitas personal, kredibilitas kepala sekolah, kredibilitas satuan pendidikan, termasuk kredibilitas KJD akan dipertanggungjawabkan karena kita akan membawa nama baik bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu pada minggu ini dan minggu depan akan mulai dilaksanakan kegiatan PKKS swasta. Untuk SMK akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari, sementara untuk SMA akan mulai pada tanggal 17, tidak 17, pada tanggal 16, pada tanggal 16 Januari. Nah, untuk itu kepada para pengawas yang sudah ditugaskan oleh Kepala Cabang Dinas mewakili Kepala Cabang Dinas untuk melakukan proses penilaian tersebut untuk mempersiapkan berbagai macam instrumen yang harus digunakan pada kegiatan PKKS. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah swasta pun tentunya akan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dilaksanakan pada para kepala sekolah. Intinya Bapak Ibu, PKKS ini untuk para kepala sekolah swasta juga bagian yang tidak terlepas dari bentuk penilaian kinerja Bapak Ibu selama 1 tahun ini yang tentunya akan berdampak bagi ke depan untuk izin memimpin di satuan pendidikan masing-masing dan juga menjadi penilaian untuk yayasan ataupun sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu berikan yang terbaik, lakukan yang semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk bisa meningkatkan mutu layanan di satuan pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi yang telah menyampaikan paparannya. Tadi disampaikan poin-poinnya yaitu mengenai persiapan dari
semester 1 ke semester 2. Kemudian yang kedua akan ada seleksi pertukaran guru Indonesia dengan guru Korea. Kemudian yang ketiga, ke depan akan dilaksanakan lagi kegiatan PKKS untuk sekolah swasta. Dengan begitu, agar dipersiapkan segala sesuatunya. Selanjutnya, untuk pemateri yang kedua, barangkali Bapak Kasubag Tata Usaha sudah hadir. Saya dulu bisa, Bu. Bu. Ibu Santi. Bu Rise. Bu Rise, iya enggak. Untuk pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Rise. Kepada Ibu, mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas, yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Ibu Analis, Prasipas, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga staf cabang dinas yang hadir pada rapat mingguan pagi hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu semua, sedang akan ada kunjungan dari DPRD, dari Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat. Kepada semua, saya sedikit sedikit memberikan informasi di sekolah-sekolah khususnya jenjang SMK yang akan melaporkan DAK, yang akan melaporkan laporan SMKPK. Mohon untuk diperhatikan lagi dari segi pajak, dari segi bukti-bukti penerimaan, bukti-bukti pengeluaran seperti bon, tanda honorarium itu harus ada ya Bapak Ibu. Terutama fisik nanti akan lakukan verifikasi sudah disesuaikan dengan RAB dan RPD yang telah ada di perjanjian kerjasama. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang menerima bantuan DAK untuk mohon maaf kelempar. Jadi mohon Bapak Ibu yang memberikan bantuan SMKPK dan nanti tolong laporan saya sampai yang kedua, mohon maaf agak berisik di sini ya. Yang kedua mengenai aplikasi, mungkin di sini ya, mungkin bisa langsung men-share screen, sudah hadir di Bapak Ibu, ini sedang marak sekali sepertinya kelas 10 yang ingin pindah ya Bapak Ibu. Perpindahan ya, perpindahan bisa dilaksanakan satu. Yo. Sini yo. Untuk orang tua. Fungsi sudah bisa di share screen. Nah, Ibu, di saya sinyalnya jelek Bapak Ibu. Di gunung. Kenapa?
Ibu Sukiyartini. Berhubung Bu Rizky, Ibu sudah bergabung lagi. Iya. Mungkin sekarang di sini sudah terlihat aplikasi mutasi siswa. Apabila kelas 10 akan melaksanakan perpindahan atau mutasi, maka sistem secara otomatis akan langsung mengclose ya Bapak Ibu. Di sistem pun dirancang demikian rupa bahwa kelas 10 itu tidak boleh pindah ya, kecuali perpindahan tugas orang tua ya Bapak Ibu. Coba bisa dicontohkan salah satu saja Kang Rizky, misalnya dari SMA 5 Karawang ingin pindah ke SMA 1 Purwakarta. Kelas 10 ya Bapak Ibu akan melihat ya, coba Kang Rizky mungkin bisa diperlihatkan. Saya izin off kamera ya karena sinyalnya jelek. Mungkin sinyalnya jelek juga ya di Kang Rizky ya. Kang Rizky sudah bisa? Mohon maaf Bapak Ibu, di Tikomdik pun servernya sedang down, jadi mungkin agak lama loadingnya ya Bapak Ibu. Saya mohon waktu sebentar. Ya Bu. Jadi intinya Bapak Ibu, sesuai dengan Pergub itu, bahwa perpindahan siswa itu dilaksanakan mulai kelas 11. Kelas 10 bisa melaksanakan mutasi siswa di semester 2 ini apabila ada perpindahan tugas orang tua. Nah ini mungkin bisa dilihat. Ini diisi dulu data pemohonnya. Dia itu apabila perpindahan mutasinya itu kelas 10, sistem itu langsung menolak Bapak Ibu ya. Ini kita lihat dulu. Ini kelas 10. Nah ini dari SMA 5 ingin pindah ke SMA 1 Purwakarta misalnya ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf juga karena dari Tikomdik juga sinyalnya servernya sedang dalam maintenance jadi tidak bisa cepat. Oke, kita langsung. Saya pilih di Purwakarta, Kang Rizky. Saya mau aja SMA 1 Purwakarta. Kecamatannya Purwakarta. Misalnya alasan lain ya, misalnya alasannya sakit misalnya, alasan lain misalnya. Bukan perpindahan tugas orang tua. Sekolah tujuan SMA 1 Purwakarta mungkin bisa diklik kalau lagi loading ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini untuk meyakinkan Bapak Ibu saja. Jadi sebenarnya aplikasi mutasi siswa ini membantu Bapak Ibu apabila ada orang tua yang kekeh, ingin memindahkan anaknya, bahwa di sistem itu menolak gitu ya Bapak Ibu. Dan sebagai tambahan informasi juga Bapak Ibu, untuk link siswa ini tidak harus mencantumkan upload nilai rapot, upload akreditasi sekolah tujuan, itu tidak ada ya Bapak Ibu. Itu hanya dilakukan oleh sekolah asal ataupun sekolah tujuan. Jadi siswa ini hanya mengupload
surat keterangan alasan kenapa dia pindah. Jadi kalau ada orang tua yang merasa keberatan dengan aplikasi mutasi siswa ini dengan diembel-embeli harus upload ini, upload itu sebenarnya tidak benar karena yang mengupload file-file yang lain itu adalah sekolah asal ataupun sekolah tujuan ya Bapak Ibu. Ini SMK ya? Oke. Ke SMKN 2 Purwakarta bisa nggak? SMKN 2 Purwakarta, sama-sama kelas 10. Oke. Misalnya itu contohnya, oke. Ditutup saja, dikirim. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Akan terlihat di sistem bahwa kelas 10 tidak dapat melakukan proses mutasi. Nah, ini yang akan terjadi bila mana ada kelas 10 yang mutasi ya Bapak Ibu. Baik SMA maupun SMK, negeri dan swasta akan seperti ini nanti di sistemnya. Ini saya sengaja menampilkan ini agar Bapak Ibu yakin bahwa aplikasi yang kami gunakan ini memang sudah support untuk kelas 10 yang tidak bisa mutasi dan hanya bisa untuk kelas 11 dan kelas 12. Tentunya dengan jurusan yang sesuai di sekolah asal maupun sekolah tujuan. Itu saja barangkali Bapak Ibu untuk meyakinkan Bapak Ibu dan untuk membantu Bapak Ibu bila mana ada orang tua yang kekeh ya, kami pun memahami, tolong ditahan dulu, tolong sabar dulu, berikan pengertian kepada orang tua tersebut, orang siswa tersebut untuk bersabar 5 bulan ke depan lah. Nanti perpindahannya di kelas 11 saja. Itu saja barangkali, mohon izin Pak KCD, ini sinyalnya jelek. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sugiyartini, Ibu. Suara hilang, Bu. Ibu masih di mute. Silakan Ibu moderator. Mangga Ibu moderator. Ibu masih di mute suaranya dari tadi, Ibu. Ya, maaf. Maaf Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Rise yang telah menyampaikan paparannya. Yang awal-awal mungkin tadi saya juga terkendala oleh jaringan ya Bapak Ibu. Intinya mungkin yang disampaikan oleh Ibu Rise adalah mengenai aplikasi mutasi siswa. Untuk sekarang ini aplikasi mutasi siswa diperuntukkan untuk kelas 11 dan 12 saja. Sementara untuk kelas 10 untuk perpindahannya ditahan dulu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu. Selanjutnya dilanjutkan untuk pemaparan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Dida Nurhuda. Kepada Bapak Dida, mangga dipersilahkan. Terima kasih Ibu Ibu Arsiparis. Jelas ya suaranya Bu? Jelas Pak. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Kasubag TU, Bapak Niki Widya Pratama, Bapak Ibu Analis,
Ibu Santi, serta Ibu Rise, serta yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di acara kegiatan Zoom pada hari ini, serta seluruh staf cabang dinas pendidikan wilayah 4 yang saya banggakan. Terkait kali ini materinya kita tentang evaluasi Pak ya, evaluasi tentang KAMOM, kemudian review dan pelaporan IQ serta aktivitas di bulan Desember. Bu Rizka, bisa share screen? Halo, Bu Rizka? Sudah, Pak. Oh, siap. Makasih. Untuk laporan KAMOM per 31 Desember 2022, sebetulnya ada penurunan dari bulan sebelumnya ya, bulan November. Untuk yang bulan ini kita banyak yang nolnya, tapi itu karena beberapa orang yang memang masih ada approve cuti yang belum selesai kita approve. Jadi ini ada sekitar 56 orang, mungkin ada yang dari sekolah-sekolah yang Bapak Ibunya belum di-approve, pasti muncul peringatan di kepala sekolahnya ya. EWS, Early Warning System, itu diabaikan saja Bu. Jadi proses cutinya masih kita proses. Jadi di sini ada sekitar 56 orang yang memang terdata nol ya. Jadi itu karena cutinya belum di-approve. Jadi libur kemarin berarti tanggal 26 sampai 30, dan yang sekarang muncul adalah tanggal 2 sampai tanggal 6 Januari itu masih muncul. Ini terkait dengan KAMOB ya. KAMOB di bulan Desember 2022. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan review Bapak Ibu ya. Untuk yang saat ini sih agak ada peningkatan ya. Biasanya kita ada di urutan ke-9 atau 10. Sekarang udah agak naik lagi di urutan ke-5. Jadi di sini masih ada beberapa sekolah ya Bapak Ibu yang review. Mungkin karena masih libur atau apa, jadi kemarin review itu tanggal 1 sampai tanggal 8. Itu pengisian review dan kuesioner. Di sini ada beberapa sekolah yang memang masih belum sesuai dengan harapan. Jadi misalnya di sini ada di Kabupaten Subang, di sini ada dari 39 sekolah, 26 itu udah 100%, kemudian 13 sekolah ini masih di bawah 100%. Kemudian ada SMA Kabupaten Karawang, SMA SMK Kabupaten Karawang serta SLB ada 50 sekolah. 50 sekolah, 36 itu sudah 100% pengisian reviewnya untuk di bulan Desember kemarin, dan 14 sekolah itu masih belum ya, masih belum 100%. Kemudian dari Kabupaten Purwakarta dari 34 sekolah ada 26 yang sudah 100%, terima kasih. Kemudian yang belumnya ada 8 sekolah. Untuk nama-nama sekolahnya di sini sih kalau dilihat masih tinggal satu dan lain sebagainya. Mungkin ini ada yang sedang cuti atau memang beliau sudah pensiun dan tidak mengisi. Nah, ini tinggal nanti kita konfirmasi aja datanya. Apakah yang bersangkutan misalnya dari SMK 2 yang belum mengisi ini siapa? Yang bersangkutan ini tidak mengisinya karena apa? Apakah sudah pensiun atau sedang cuti dan lain sebagainya. Ini yang di SMA Kabupaten Purwakarta. Kemudian ini yang di SMA Subang, SMA SMK Subang. Di sini agak lumayan banyak, masih sama ya. Jadi hanya tinggal sedikit aja, jadi hanya 1, 2 dan seterusnya. Jadi tidak terlalu banyak. Nah ini tinggal kita konfirmasi apakah yang bersangkutan ini tidak mengisi karena memang sedang cuti, sudah pensiun, atau memang ada hal lain yang menyebabkan beliau belum mengisi. Kabupaten Karawang juga sama, artinya dalam satu sekolah itu sudah di atas daripada yang kita harapkan presentase pengisiannya, hanya beberapa orang saja yang belum mengisi. Nanti kita akan data, kemudian kita sampaikan, termasuk juga yang KAMOB, nanti kita akan sampaikan surat teguran kepada kepala sekolah terkait dengan alasan belum mengisinya. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin
ingin saya sampaikan, terutama sih ini penegasan aja ya Bapak Ibu. Untuk tutup SKP 2022 itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari 2023. Ini untuk tutup SKP. Kemudian poin penting yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk kedepannya, karena nanti di 2023 itu kemungkinan akan diberlakukannya pemotongan. Jadi Bapak Ibu, untuk aktivitas harian itu divalidasi atau pengisiannya itu sampai tanggal 3 bulan berikutnya. Seperti yang aktivitas Bapak Ibu guru GTK bulan Desember itu terakhir di tanggal 3 Januari. Jadi tanggal 3 Januari, dari tanggal 2 sama tanggal 3 itu aktivitasnya masuk ke perhitungan bulan Desember. Nah, nanti untuk perhitungan nilai aktivitas di bulan Januari yang akan ditutup di bulan Februari, itu berakhirnya juga sama. Jadi di tanggal 3 Februari, artinya dia maju ke bulan berikutnya. Jadi dihitungnya itu dari tanggal 4 Januari sampai dengan 3 Februari. Itu adalah aktivitas harian yang menjadi nilai kinerja Bapak Ibu di bulan Februari. Nah, di bulan Desember sekarang, yang kemarin itu dihitung ya, itu dihitungnya nilai sampai dengan tanggal 3 Januari. Nah, itu menjadi nilai kinerja Bapak Ibu di bulan Desember. Kemudian untuk pelaporan IKI, ini masih banyak yang bertanya. Terkait laporan IKI Bapak Ibu ya, laporan IKI itu ada timeline-nya. Jadi kalau biasanya laporan IKI itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Itu berlaku dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Nah, ketika bulan Desember itu agak maju, dia ke tanggal 5 Januari. Gitu ya. Jadi setelah itu maka aktivitas pengisian dari IKI-nya itu tidak akan dibuka. Jadi menu lapornya itu akan hilang. Jadi tidak bisa divalidasi dan tidak bisa input. Itu yang harus disampaikan. Sebenarnya sudah kita sampaikan berulang-ulang melalui player dan lain sebagainya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 setelah itu tidak akan dibuka lagi. Jadi tidak akan muncul menu lapornya lagi. Jadi yang perlu diingatkan itu. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 8 itu adalah validasi IKI bulanan ya, validasi IKI. Kemudian validasi aktivitas harian dan pengisian kuesioner serta review. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8 setiap bulan. Jadi kalau bulan Desember kemarin itu dilakukan di tanggal 1 sampai 8 Januari. Nah, nanti review dan kuesioner yang bulan Januari itu muncul di tanggal 1 sampai 8. Jadi ketika tanggal 9 itu nggak akan muncul. Jadi tanggal 1 sampai 8 itu adalah validasi IKI, validasi aktivitas harian, pengisian kuesioner, dan pengisian review. Paparannya terlihat ya, Bu Rizka? Halo, Bu Rizka? Ya, terlihat ya? Iya, terlihat Pak Dida. Oke, siap. Untuk evaluasi kinerja seluruh Provinsi Jawa Barat, jadi untuk yang sekarang ya, itu sampai tanggal 20 Januari. Nah, untuk evaluasi penilaian kinerja seluruh Provinsi Jawa Barat, jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 20. Jadi sekarang itu Bapak Ibu ada yang sudah bisa melihat nilai kinerja Bapak Ibu di bulan Desember dan ada yang belum. Kalau yang belum berarti memang masih dihitung berapa nilai aktivitasnya, berapa aktivitas yang sudah Bapak Ibu input. Nah, nanti ada masa banding. Nah, pada masa banding itu Bapak Ibu bisa banding untuk yang IKI-nya belum ternilai atau aktivitasnya tidak ternilai, tidak tervalidasi dan lain sebagainya. Itu akan ada masa bandingnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk yang sampai saat ini validasi IKI-nya itu belum divalidasi oleh atasannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk yang belum divalidasi. Itu terkait dengan penegasan jadwal
review pelaporan IKI dan pelaporan aktivitas. Mungkin itu Bu Sugiyartini yang bisa saya sampaikan terkait dengan KAMOB dan TRK serta ya, terima kasih Pak Dida atas penyampaian materinya. Yang disampaikan oleh Pak Dida tadi diantaranya mengenai evaluasi KAMOB ya. Yang pertama, untuk KAMOB di bulan Desember 2022 ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pegawai yang mengambil cuti ya. Kemudian untuk review, di sini ada peningkatan ya Pak Dida. Ya Bu. Nah, namun walaupun ada peningkatan mungkin di beberapa sekolah tetap masih ada yang belum 100% untuk mengisi review ya Pak Dida. Ya betul. Kemudian untuk tutup SKP jadwal dari 1 sampai 31 Januari betul. Ya 2023 ya, masih cukup waktu. Ya. Hal yang perlu diperhatikan tadi untuk di tahun 2023 akan diberlakukan pemotongan ya Pak Dida ya. Siap Bu. Ya kemarin-kemarin sudah digembor-gemborkan ya, tapi alhamdulillah belum ya di akhir 2022. Mungkin di 2023 tadi disampaikan oleh Pak Dida akan mulai diberlakukan untuk pemotongan. Mudah-mudahan nggak benar lah. Mudah-mudahan tidak ya Pak. Ya. Selanjutnya tadi untuk laporan IKI ya Pak Dida ada timeline-nya ya kalau untuk laporan IKI. Yep. Jadi untuk tanggal 1 sampai tanggal 5 mungkin itu untuk melaporkan, dari tanggal 5 ke atas itu sudah tidak bisa lagi mungkin ya Pak Dida ya. Ya betul Bu. Yang lain-lainnya ya mungkin cukup itu ya Pak Dida, saya ulas. Siap Bu. Mangga siap. Masih testing. Mangga Bu. Ya. Berikutnya untuk pemateri yang keempat akan disampaikan oleh Ibu Herna ya Bu Rizka. Sudah siap Ibu Herna? Bu Herna sudah bergabung bersama kita Ibu, mangga. Bu Rizka, Ibu nyampein dulu evaluasi, nanti tolong SOP-nya ditampilin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan evaluasi terkait realisasi dana BOPD tahun 2022 untuk SMA negeri yang realisasi di bawah 90% itu ada 1 sekolah, realisasi 90 sampai 99% ada 43 sekolah, dan yang 100% itu 24 sekolah. Untuk SMK yang 100% 20, di 90 sampai 99 ada 29 sekolah. Untuk SLB 90 sampai 99 3 sekolah, yang 100% itu 3 sekolah. Kemarin KCD 4 pengembalian hampir 600 juta, itu karena kebanyakan untuk honor codering tenaga pendidikan. Mungkin karena kemarin bendahara sekolahnya belum memperhitungkan berapa jumlah pegawai yang P3K sehingga mereka tidak merubah pada saat perubahan gitu. Mungkin itu saja untuk evaluasi. Mangga Bu Rizka, SOP tolong ditampilkan. Ya, makasih Bu Rizka. Izin Bapak Ibu, ini alur pelaporan BOPD tahun 2023. Mengingat evaluasi kemarin kita tim keuangan KCD itu sampai keteteran, sampai seminggu itu kita kerja sampai subuh menyelesaikan laporan keuangan BOPD. Sampai hari Minggu kemarin pun kita penyelesaian di Disdik itu sampai jam 1 malam menyelesaikan laporan BOPD dengan ada beberapa revisi yang nantinya kami dari cabang dinas akan memanggil sekolah-sekolah yang emang harus pengembalian dan juga harus merevisi laporannya.
Yang pertama, realisasi input laporan realisasi BOPD ke TBP SIPD sekolah. Jadi Bapak Ibu, sebelum rekon nanti dengan cabang dinas, sekolah itu harus menyelesaikan 3 aplikasi. Yang pertama Alpil yang nantinya akan kita sosialisasikan di bulan Januari. Yang kedua Kedah Pajak, itu yang langsung nanti ngelink dengan DJP Pajak, baik BOS atau BOPD. Yang ketiga itu aplikasi TBP SIPD. Yang kemarin itu tahun 2022 banyak sekolah yang emang belum menyelesaikan laporan TBP-nya. Jadi kami dari cabang dinas agak kesulitan dalam membuat laporan TBP KCD-nya sendiri. Jadi nanti cut off belanja itu kita akan cut off setiap bulan sampai tanggal 25 setiap bulannya. Jadi nanti setelah tanggal 25 itu tidak akan ada transaksi lagi. Cut off belanja itu tanggal 25. Tanggal 26, 27, 28 itu langsung penyelesaian laporan keuangan, baik itu aplikasi TBP, Alpil ataupun Kedah Pajak. Nanti yang kedua yaitu kami dari cabang dinas akan meng-approve ajuan TBP sekolah. Yang kami kesulitan kemarin di tahun 2022 itu Bapak Ibu bendahara, kadang ada yang emang mereka itu menginputkan salah coding ya Bapak Ibu, harusnya ATK tapi mereka menginputnya coding yang lain. Yang ketiga, penarikan data soft file laporan manual BOPD sekolah itu di tanggal 26. Setelah kami dari cabang dinas meng-cut off realisasi belanja sekolah. Yang keempat, rekonsiliasi keuangan sekolah. Di sini kami akan merekon setelah sekolah menyelesaikan poin 1 sampai 11 termasuk aplikasi TBP, Alpil, dan Kedah Pajak. Kalau ada sekolah yang belum menyelesaikan itu, berarti tidak bisa mengikuti rekonsiliasi keuangan. Akibatnya berarti nanti akan menunda pencairan BOPD bulan berikutnya karena kami di cabang dinas akan diberikan uang GU itu kalau setelah menyelesaikan laporan keuangan. Yang kelima yang selanjutnya yaitu rekonsiliasi keuangan KCD dengan Disdik. Di sini kami mengumpulkan semua laporan BOPD sekolah digabungkan menjadi laporan keuangan KCD. Jadi nanti Bapak Ibu untuk penggajian pun yang biasanya kita LS, tahun ini kita berdasarkan uang UP dan GU. Jadi kalau nanti Bapak Ibu telat dalam pelaporan, maka uang GU-nya pun akan terhambat yang mengakibatkan terlambatnya pula untuk pembayaran non-ASN-nya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Herna, saya nambahkan ya. Iya, Pak. Ya, rekan-rekan para kepala sekolah, ya mungkin rekan-rekan tidak begitu memperhatikan dampak laporan yang tidak tertib. Kita di KCD di 3 minggu terakhir, ya, seminggu sebelum tahun baru dan 2 minggu ini cukup keteteran dalam menyusun laporan BOPD sekolah. Ini menjadi tidak fair karena tetap yang disalahkan di cabang dinas. Ini menghambat proses pencairan anggaran Disdik tahun 2023, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sehingga beberapa solusi yang coba kita terapkan, kita tidak mengadopsi solusi di KCD lain. Kalau di KCD lain saya lihat laporan dibuat oleh KCD tanpa memperhatikan apa yang dikerjakan oleh sekolah. Apa konsekuensinya? Suatu saat ada audit, maka akan aneh. Di Disdik belanja laporan sekolah beli A, di sekolahnya beli B. Itu akan jadi masalah.
Bapak terkendala. Mangga Bu. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, jika mau meng-cross-check laporan LPJ-nya, bisa nanti minta ke Pak Anggi, karena sekolah ada beberapa sekolah yang emang salah dalam pencatatannya, tapi sudah disesuaikan dengan pengeluaran sekolah. Untuk realisasi BPMU yang sudah sekolah laporkan oleh sekolah swasta, itu baru 80%. Mohon bantuannya untuk Ketua FKKS, nanti untuk data akan di-share di grup. Siap, Bu. Ya, baik. Sepertinya ibunya juga terkendala sinyal. Mungkin ambil alih. Apabila ada yang ingin ditanya. Nyalakan saja mikrofon. Ya, mangga Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Langsung saja raise hand atau dinyalakan mikrofonnya. Ya, mangga Ibu Dewi dari SLBN Kapten Halim. Mangga Ibu. Ya, nuhun Bu Rizka, izin off kamera karena gangguan sinyal di sekitar sini gitu ya. Ya, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak KCD wilayah 4, kemudian juga para warga cabang dinas pendidikan wilayah 4 ini semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Bapak KCD segera pulih kesehatannya Bapak, karena minggu kemarin kita sempat merindukan Bapak karena tidak tampak di layar Zoom ini gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini kami bertatap muka lagi sama Bapak gitu. Mudah-mudahan Bapak segera pulih kesehatannya, tetap dijaga kesehatannya, dan juga untuk semua staf KCD juga barangkali yang memang di akhir tahun 2022 maupun di awal Januari 2023 itu sudah berusaha bekerja keras barangkali ya, tentunya juga yang berhubungan dengan laporan keuangan gitu. Amin. Ya, intinya kita mendoakan bersamalah untuk kesehatan semua warga, terutama yang sudah memberikan kontribusinya, tenaga, pikiran, waktunya untuk tentunya juga untuk kelancaran semua tugas-tugas dan laporan-laporan tentunya di KCD wilayah 4 ini gitu ya. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak KCD yang sudah memberikan izin kepada saya untuk mengikuti seleksi. Tentunya juga ucapan terima kasih, dan juga kepada Bapak Pengawas SLB KCD 4 yang sudah memberikan rekomendasi. Ya, kemudian Bu. Juga ya, dan alhamdulillah juga tadi pagi juga saya sudah ke KCD, tapi mungkin saya belum bertemu dengan Bapak KCD maupun Pak Kasubag, ataupun dengan Bu Herna, ataupun dengan Pak Anggi mungkin tadi. Tapi saya mungkin tidak ngeh gitu kalau Pak Anggi itu bisa untuk cross check laporan keuangan terutama dari sekolah saya gitu ya. Jadi untuk tahun ini mungkin 2 bulan ini gitu ya, SLB Kapten Halim Purwakarta termasuk sekolah yang sudah mengembalikan beberapa nominal ya, beberapa X rupiah yang dikembalikan ke kas negara gitu ya. Dan tentunya juga laporan keuangan ini gitu ya saya peroleh mungkin di akhir-akhir atau di awal Januari ini.
Sehingga kami setidaknya perlu informasi lebih jelas tentunya juga mengenai laporan keuangan ini gitu. Apalagi mungkin sekarang semua laporan keuangan itu berbasis aplikasi, sehingga otomatis kami juga masih mempelajari gitu. Apalagi sekarang ada aplikasi Alpil yang terbaru, dan tentunya juga yang aplikasi TBP SIPD maupun bedah pajak juga tentunya juga masih kami pelajari terus-menerus gitu ya. Dan sekolah saya mungkin termasuk yang punya kesalahan mungkin ya, ada di kesalahan input codering. Nah, dan itu juga kami tidak mungkin tidak ngeh atau tidak paham atau bagaimana gitu ya. Sehingga kami juga perlu kejelasan dari pihak KCD barangkali, karena setiap bulan juga kami selalu mengikuti rekonsiliasi keuangan tiap bulannya di KCD 4, dan baru-baru ini kami baru menginformasi mengembalikan ke kas negara sebanyak 2 kali, dan itu mungkin menjadi kesalahan fatal bagi kami gitu yang memang karena kurangnya informasi atau kurangnya kejelasan atau bagaimana gitu ya. Kami mohon pencerahannya barangkali supaya kami bisa bergerak lagi, bisa maju lagi, lebih baik lagi, bisa melengkapi laporan-laporan kami yang memang dirasa gitu atau terindikasi memang ada kesalahan penggunaan realisasi anggaran seperti itu. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan gitu. Apalagi kami juga kemarin juga sudah ada pemeriksaan inspektorat yang tentunya juga banyak sekali gitu ya pembelajaran-pembelajaran yang kami terima gitu ya, baik itu yang berhubungan dengan laporan keuangan, laporan pengadaan sarana prasarana yang baik ya berhubungan dengan BOS maupun BOPD. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak KCD, Pak Kasubag, Bu Analis, saya izin menjawab. Ibu, mungkin jawaban Ibu saya akan jawab via telepon ya Ibu, karena ini di rapat, ini kan menyangkut terkait laporan keuangan Ibu ya Bu ya. Mohon maaf Bu Herna, mungkin saya akan datang sendiri ke ya, KCD. Mangga Ibu. Jadi saya tidak menjawab kesalahan-kesalahan untuk sekolah Ibu di rapat ini ya Bu. Nanti bisa Ibu nanti temuin Herna. Iya, baik Bu. Mangga. Kalau untuk terkait aplikasi, Ibu mungkin nanti saya izin ke Pak KCD untuk nanti saya sosialisasikan juga ke kepala sekolah agar kepala sekolah mengetahui bagaimana atau kebiasaan biasanya Bapak Ibu bendaharanya melakukan kesalahan itu di titik mana, agar Bapak Ibu kepala sekolah ada filter ya, ada kontrol pekerjaan dari Bapak Ibu bendahara ataupun operator keuangannya sendiri. Mungkin itu saja Ibu. Bu Erna bagaimana Bu Dewi? Mungkin nanti Bu Erna akan menghubungi langsung Bu Dewi ya Ibu. Bu atur nuhun atas pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu Rizka, Bu Erna. Selanjutnya mungkin dari Pak Agus dari SMA Negeri 1 Cikampek, mohon maaf. Mangga Bapak. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ke Pak Dida mungkin ya, terkait dengan absen KIMOB dan review pegawai khususnya bagi ASN yang sudah pindah tugas tapi baru surat tugasnya saja, belum SK mutasinya, karena secara administratif yang bersangkutan masih ada di sekolah asal, sehingga ini mengakibatkan kami khususnya kurang bisa kontrol mengawasi kegiatan beliau. Seperti halnya kemarin tiba-tiba ada notifikasi bagi guru yang sudah dipindah tugaskan masuk ke notifikasi kepala sekolah karena tidak pernah absen atau reviewnya tidak melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi solusinya seperti apa? Ini ke Pak Dida. Kemudian yang kedua mungkin ke Bu Rise ya, terkait dengan mutasi siswa
khususnya kelas 10 perlu disampaikan bahwa untuk mutasi kelas 10 khususnya ke SMA Cikampek yang sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak, itu kan kelas 11 itu sudah ada pemilihan mata pelajaran ya. Tidak ada penjurusan, tapi ada pemilihan mata pelajaran. Mutasi siswa kelas 10 dari sekolah asal yang menggunakan kurikulum 2013 ke SMA Cikampek yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kalau pemahaman saya nanti kalau pindahnya di kelas 11 itu akan kesulitan bagi siswa dalam hal pemilihan mata pelajaran. Karena untuk kurikulum lama, kurikulum 2013 itu penjurusan kan ada di kelas 10. Sehingga apakah ada solusi lain mungkin ya bagi yang kelas 10 akan mutasi atau pindah ke sekolah penggerak dengan alasan kepindahan orang tua atau sakit tadi. Karena kalau khusus untuk ke kelas 11 nanti kasihan siswanya. Terakhir mungkin yang ketiga ke Bu Herna ya. Mohon Bu Herna SK BPP itu kapan kira-kira mau muncul? Kemudian untuk UP sendiri kira-kira kapan gitu kita bisa menerima, karena seperti halnya internet dan lain sebagainya yang rutin kan harus dibayarkan. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Dida. Silakan Pak Dida mengenai absen KIMOP. Mangga Bu Rizka, atau nuhun. Untuk absen KIMOP satu ya Pak ya, punya Pak itu. Jadi untuk proses mutasi itu hanya 2 kali Pak ya, tahun. Jadi hanya di bulan Januari sekarang. Itu belum terbit Pak ya. Jadi kita masih nunggu terkait dengan mutasi itu. Kalau misalnya sekarang terbit, ya berarti kita bisa pindahkan datanya. Kalau misalnya SK-nya belum terbit, ya datanya tetap tidak akan bisa kami pindahkan. Jadi tetap data utamanya tetap ada di SMA 1 Cikampek. Karena penugasan dia di sana adalah pengalihan dari SMA 1 Cikampek sendiri gitu, kepada yang bersangkutannya. Kami itu sebagai indisipliner beliau lah. Terkait dengan kamobnya sih udah ada perbaikan Pak ya. Jadi beliau udah mulai aktif lah kamobnya. Bapak bisa cek sendiri di kamob beliau. Kemudian kalau terkait dengan reviewnya, kami sudah konfirmasi. Kemarin kalau nggak salah beliau sakit, itu pulang dari Jogja dan lain sebagainya. Jadi kita juga terus pantau beliau Pak ketika di sekolah yang sekarang beliau tempati. Mungkin terkait dengan datanya kita tunggu SK mutasinya. Kalau terbit di Januari ini, maka dia bisa dipindahkan datanya. Tapi ketika tidak terbit, maka kita akan usulkan kembali dia untuk di bulan Juni. Mungkin begitu Pak Agus terkait dengan satu orang yang dimutasikan sementara ke sekolah lain. Mangga Bu Rizka. Bagaimana Pak Agus, sudah terjawab pertanyaannya mengenai absen KIMOP? Ya, mungkin terkendala sinyal. Ibu Aisyah masih bergabung bersama kita, Bu? Hadiroh. Berkenaan dengan imutasi siswa yang tadi kelas 10-nya apabila berpindah dari sekolah yang awalnya kurikulum 2013 menuju ke kurikulum Merdeka pada saat pindahnya kelas 11, nanti dikhawatirkan ada kesulitan bagi siswanya. Bagaimana Ibu solusinya? Ya, solusinya tetap pindah di kelas 11 saja, karena kelas 10 tidak bisa pindah ya. Sesuai dengan Pergub, kelas 10 belum boleh pindah di semester 2 dengan alasan perpindahan tugas orang tua. Nah, terkait nanti kelas 11 susah lagi, lebih rumit lagi, atau nanti susah dalam minat dan bakatnya, ya mudah-mudahan kelas 11 itu tidak jadi pindah, kita doakan saja gitu kan ya. Atau mungkin nanti di mana dari sekolah tujuan mau menerima atau tidak. Kalau dirasakan memang susah, ya sudah tidak bisa diterima. Kalau memang misalnya kekeh,
ya pasti ada solusi lah nanti seperti apa. Gitu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya, Rizka. Tapi kita doakan saja semoga karena belum boleh pindah selama 5 bulan ke depan ini, mudah-mudahan anaknya berubah pikiran jadi tetap ada di sekolah asal gitu ya. Tapi kan selalu ada solusi dari setiap masalah. Cuman yang sekarang kita fokus kelas 10 tidak boleh pindah dulu gitu ya. Ya baik Ibu. Maka itu tadi Pak Agus sudah dijawab oleh Bu Risa langsung, jadi tetap tidak bisa pindah. Ya mungkin ada perwakilan dari sama satu Cikampek nanti bisa menyampaikan ke Pak Agus. Berhubung dengan pertanyaan ketiga, bagaimana Bu Erna? Langsung dijawab saja. Untuk terkait SK Pak, belum kita share karena ada beberapa sekolah yang revisi langsung oleh BKD karena mengusulkan bendaharanya yaitu P3K. Kalau untuk BOS itu tidak boleh dari P3K, kalau untuk BOPD itu masih bisa. Nanti kalau setelah ada dari BKD, saya nanti akan langsung share Pak di grup kepala sekolah yang di ACC menjadi bendahara. Terus yang kedua untuk UP, saya sudah menginformasikan di grup bendahara untuk segera menghitung uang UP usulan sekolah. Sekali lagi jangan sampai ada yang salah karena pada saat saya cek anggaran kas pun ada beberapa sekolah yang menganggarkan itu hitungannya itu tidak tiap bulan ya Bapak Ibu, tolong dicek kembali anggaran kas sekolah Bapak Ibu, jangan sampai ada keterlambatan dalam pembayaran non PNS-nya. Mudah-mudahan di bulan ini ya Pak, kami masih menghitung usulan UP dari teman-teman bendahara sekolah Pak. Baru ada beberapa yang masuk ke saya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Herna. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lagi, silakan. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu pengawas yang ingin disampaikan di rapat mingguan kali ini. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan maupun tambahan dari Bapak Ibu pengawas berhubung Pak KCD sedang di perjalanan dan beliau sepertinya terkendala dengan sinyal. Dan mungkin kita cukupkan sampai di sini aja ya Bu, rapat mingguannya Bu Analis Bu Risa, mohon izin. Atau kita tunggu dulu Bapak. Pak KCD, ada. Pak KCD terkendala sinyal tadi, terlempar Bu. Oh, sinyalnya yang terlempar ya, bukan Pak KCD. Oh iya benar, sinyalnya yang terlempar. Bagaimana Ibu, kita lanjutkan sambil menunggu atau bagaimana? Boleh tunggu sampai jam 10 ya. Bu Rizka mau nyanyi-nyanyi dulu boleh, sok atuh. Oke, siap. Ya, kita mendengarkan lagu dulu aja ya Ibu, Bapak mau sambil menunggu Bapak KCD. Atau mungkin dari Bapak Ibu pengawas ada yang ingin disampaikan, boleh silahkan. Terkait dengan PKKS SMK SMA swasta yang mau mulai di minggu ini ya. Kalau tidak salah tuh minggu ini ada yang mulai ya SMK ya. Boleh mangga Bapak Ibu pengawas apabila ada yang ingin disampaikan silahkan. Kalau swasta SLB udah beres Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu pengawas kan yang disuruh juga pengawas, bukan kepala sekolah. Bapak kepala sekolah. Mangga Bu, mangga. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Wabil khusus adalah mengenai mutasi siswa. Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan langsung dari Bu Rise, dan juga kita juga sudah tahu aturan bahwa di kelas 10 itu tidak ada mutasi siswa gitu kan. Tetapi justru yang banyak terjadi adalah yang membingungkan kita sebagai sekolah asal, kita sudah mendapatkan surat
diterima di sekolah yang mau dipindah gitu ya. Nah, baik SMA maupun SMK. Ini yang terkadang kita sulit untuk menjelaskan ke orang tua siswa gitu kan. Jadi untuk keharmonisan kita bersama, jadi tentunya kita harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan surat diterima di sekolah yang dituju gitu kan, karena yang namanya orang tua itu pemahamannya tentunya tidak akan pernah sama dengan kita gitu kan, apalagi dalam posisi mereka ingin pindah gitu kan, baik itu alasannya ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Kalau seandainya mereka pindah, perpindahan orang tua, ya kita juga itu sudah sangat memahami gitu kan, dan orang tua juga semuanya juga udah paham. Cuman yang kadang membuat kita bingung itu adalah anak yang dari SMK baru kelas 10, anak dari SMA baru kelas 10 sudah diterima di sekolah yang dituju. Itu aja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon leres Bu, leres eta. Ya mohon untuk kepada sekolah tujuan ya terutama. Untuk coba memberikan edukasi juga, memberikan informasi juga kepada orang tua siswa. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Titin tuh ya memang begitu adanya ya. Ya mohon bersabar saja Bu Titin ya. Dan juga sekolah-sekolah tujuan yang lain mohon untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada orang tua siswa. Mohon bersabar dulu, bukan berarti nggak boleh, tapi bersabar dulu. Itu barangkali kurang lebihnya seperti itu ya. Nuhun Bu Titin. Mangga Teriska dilanjutkan. Baik Ibu. Masih ada lagi kah yang ingin diberi dicurhatin ya Bapak Ibu? Ibu analis satu lagi, barangkali ada yang ingin disampaikan. Beliau sedang di perjalanan tadi, Ibu ada urusan terlebih dahulu. Perjalanan umroh? Tidak, sudah pulang Ibu. Mangga Bapak Ibu Kepala Sekolah ada yang ingin ditanyakan atau ingin curhat mungkin? Boleh ya Bu Risya? Boleh, sah-sah aja. Curhat dong. Curhat dong. Kamana wae teh tadi nangis tapi di warung teu aya Pak Agus teh. Pak Agus tadi tidak ada. Tadi terlempar Bu Rise. Mau diulangi deui ya hangke wes sebutkeun rekamanana baca deui. Oh iya, mangga siap. Nanti langsung cek YouTube aja ya Pak, nanti di share. Oke, mangga nuhun. Sami-sami Pak. Iya. Bu Rizka, Pak KCD sudah konfirmasi beliau tidak bisa masuk lagi, kelempar-kelempar terus Bu Rizka. Mungkin pesan izin Bapak Ibu penegasan lagi untuk yang BOPD tanggal 25 itu batas transaksi ya, batas transaksi realisasi anggaran BOPD. Kalau kegiatan bisa dilanjutkan, cuman nanti untuk penganggarannya itu tanggal 1 bulan berikutnya. Untuk pelaporan itu dimulai tanggal 26. Jadi jika ada sekolah yang belum menyelesaikan laporan, berarti GU-nya itu akan terhambat dan kami dari KCD akan mengalihkan ke sekolah lain. Itu saja Bu Rizka, terima kasih. Baik Bu Herna, terima kasih. Semoga bisa menjadi sebagai bahan pengingat Bapak Ibu. Berhubung Pak KCD sudah konfirmasi tidak akan hadir lagi, berhubung karena ada sinyal yang gangguan, sekarang kita kegiatan rapat mingguan virtual pada hari ini mohon izin untuk ditutup
ditutup dengan sebelum ditutup akan ada pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Dede Sunaryo. Kepada Pak Dede dipersilakan. Halo Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. Halo. Kedengaran, Bu? Ya, sudah. Pak Dede pakai kopiah tuh. Serau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung Pak Dede jelas Pak Dede jelas. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, puji dan syukur atas kehadiran-Mu hingga mengizinkan kami melaksanakan acara Jum ini. Atas nikmat kesehatan yang Kau berikan, kami semua dapat hadir mengikuti acara Jum dari awal hingga selesai. Atas berkah dan ridho-Mu, acara ini dapat berjalan dengan baik. Ya Rabbi, semoga dengan adanya minggu ini ilmu sedang dijalani. Semoga Engkau memberi kami ingatan yang kuat sehingga dapat berbagi dengan sesama. Ya Allah, kami memohon kepadamu, semoga semua orang yang hadir dan mengikuti minggu ini sebagai salah satu ibadah kepadamu. Semoga kami menjadi hamba-Mu yang amalah dan dapat bertanggung jawab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin ya robbal alamin. Semoga doa kita pada pagi hari ini dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Selamat beraktivitas dan bekerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.